Si Feather ini dia berpakaian ala-ala suku Apache Oscar tadi, dan pastinya dari isi pidatonya akan disampaikan juga alasan kenapa si Brando nggak mau hadir di acara itu. Halo guys, selamat datang di Ngompas channel yang ngomongin apa saja. Ini adalah video perdana dari channel ini, dimana nantinya channel ini bakal ngedeliver atau menghadirkan ke hadapan kalian semua kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang unik, yang kontroversial, yang investigatif yang terjadi di muka bumi ini. Dan di video perdana ini saya bakal ngedeliver sebuah kisah dari dunia perfilman yang masih ada sangkut pautnya dengan kehidupan politik pada saat itu, yaitu tentang pemboikotan yang dilakukan oleh seorang aktor pada saat si aktor tersebut seharusnya menerima piala Oscar dalam penghargaan Academy Award sebagai aktor terbaik. Seperti apa kisah selengkapnya? Sebelum lanjut lebih jauh, seperti biasa, nantinya setiap video pembahasan di channel ini akan diawali dengan intro. Oke, kita masuk ke intro dulu. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa ini adalah video perdana dari channel ini. Untuk channel ini bisa berkembang, saya butuh dukungan dari kalian berupa like, share, dan subscribe tentunya. Kemudian jangan lupa komen-komen juga kalau menurut kalian video-video yang saya deliver di channel ini cukup menarik buat dibahas atau kalian ingin pembahasan apa gitu pada video-video berikutnya. Oke, kita akan ngomongin masalah Best Actor tadi ya. Namanya adalah Marlon Brando. Lahir tepatnya tanggal 3 April 1924. Si Brando ini dia berkebangsaan Amerika, dan dalam sejarah karirnya si Brando ini memang terkenal sebagai aktor film dan sudah membintangi 44 film sepanjang karir dia di dunia perfilman. Dan dari 44 film yang sudah dibintangi sama dia, 2 diantaranya berhasil mendapatkan masuk nominasi dan berhasil menyabet 2 gelar sebagai Best Actor pada tahun yang berbeda. Pertama, pada saat Academy Award tahun 1954 ini untuk film yang berjudul On the Waterfront ya. Kemudian di Academy Award yang kedua atau Oscar yang kedua ini diperoleh oleh si Brando tadi pada tahun 1973 ya, untuk film yang cukup populer dan ditengarai ini jadi satu dari 15 film yang paling laris atau terlaris sepanjang masa ya. Ini diklaim jadi salah satu dari 15 film yang terlaris sepanjang masa. Jadi kalian bisa bayangkan artinya untuk ukuran zaman tersebut ya, film ini berarti sudah mampu terjual dibandingkan dengan sekarang dengan bisa dibilang porsi yang sama lah, dengan porsi yang sama gitu ya. Kemudian di Oscar kedua inilah yang menyita perhatian publik pada saat itu ya, nggak cuma di Amerika saja tapi sudah di berbagai belahan dunia, karena Academy Award memang penghargaan yang paling bergengsi untuk insan perfilman pada saat itu, dan tentunya disiarkan oleh berbagai stasiun TV di berbagai negara di belahan dunia. Yang paling mengejutkan pada saat penghargaan Oscar tersebut adalah ternyata si Brando ini dia memboikot atau tidak mau menerima penghargaan tersebut ya. Tapi si Brando ini walaupun nggak hadir di acara
penghargaan Oscar tersebut, dia mengirimkan seorang aktris yang memang pada saat itu si aktris ini memang bukan jajaran top aktris gitu ya pada saat itu, tapi dia emang termasuk aktris tapi papan bawah begitulah. Hanya si Brando tentu bukan tanpa alasan kenapa memilih si wanita ini untuk mewakili dia pada saat naik ke panggung ketika diumumkan si Brando sebagai pemenang, sebagai Best Actor. Kalian bisa bayangkan artinya mungkin ya sekitar seminggu atau 2 minggu atau barangkali 1 bulan gitulah sebelum dihelatnya acara Academy Award ini, pasti si Brando dia udah tahu bahwa dia bakal menang gitunya kan. Tentunya si pihak penyelenggara dan produser tentunya sudah menyiapkan berbagai macam ya skenario ya untuk acara di atas panggung nanti berjalan lancar. Artinya sebenarnya si Brando ini udah tahu dia kalau dia bakal menang sebagai Best Actor. Makanya dia kemudian karena dia menolak, makanya dia mendatangkanlah seorang aktris papan bawah tadi untuk mewakili dia di atas panggung. Yang cukup menyejutkan ya, si perempuan yang dimintai Brando untuk mewakili ini pada saat melakukan pidato di atas panggung gitu ya setelah dipanggil, ternyata si wanita ini dia nggak menyampaikan kalimat dia sendiri, tapi dia membawa 15 halaman kertas tentunya ya yang berisi semua pidato dari si Brando tadi. Perempuan ini, si aktris muda ini namanya adalah Susan Littlefeather ya, atau biasa dipanggil Littlefeather atau Feather saja. Pada saat naik ke podium untuk mewakili si Brando ini, si Feather ini dia berpakaian ala-ala suku Apache gitu ya. Suku Apache itu dia gaun Apache gitu, gaun Apache dengan rambut yang dikepang, kemudian ada 2 kanan kiri gitu ya. Ini memang menggambarkan cara berpakaian dari suku Indian, suku asli penduduk Amerika, karena memang alasan kuat dari si Brando ini untuk dia memboikot atau tidak mau menerima Piala Oscar ini adalah karena versinya si Brando pada saat itu industri film di Amerika ya, dan industri film di Amerika utamanya karena emang suku Indian itu emang adanya di sana. Jadi industri film di Amerika itu pada saat itu menurut penilaian si Brando itu berlaku tidak adil terhadap suku Indian ini, terhadap suku asli Amerika ini. Dengan cara suku Indian ini di film-film yang pada saat itu diproduksi itu digambarkan sebagai orang-orang dengan latar belakang yang tidak bisa mewakili kaum elit gitu, digambarkan sebagai yang miskin, bodoh dan sebagainya gitu. Ini yang kemudian disuarakan oleh si Brando. Dia itu nggak setuju gitu dengan kondisi seperti itu. Dia tidak setuju dengan kondisi seperti itu karena memang si Brando ini juga selain aktor, dia juga sebagai seorang aktivis. Karena pada saat itu dia salah satu orang yang punya prinsip bahwa kalau kalian jadi orang yang terkenal, ya manfaatkanlah terkenalan itu atau ketenaran itu untuk bisa berbuat banyak terhadap orang lain gitu. Intinya kalau lu jadi orang terkenal ya sebisa mungkin manfaatkan keterkenalan kalian untuk berbuat baik sama orang, untuk menyuarakan hal-hal yang tidak adil, hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada. Nah, si Brando ini sebetulnya dia memboikot ini bukan tanpa alasan, karena memang beberapa bulan sebelum dihelatnya acara Academy Award ini, pada saat itu memang terjadi demo ya, atau demo cukup besar-besaran, di mana pada saat itu penegak hukum AS itu terlibat dalam sebuah kegiatan demo ya, membatalkan kegiatan sebuah demo di Wounded Knee ya pada bulan Februari 1973, beberapa bulan sebelum Academy Award ini dihelat. Nah, para pengunjuk rasa ini mereka ini adalah Oglala ya. Oglala Indian ini dia suku Indian yang secara resmi memang sudah diakui oleh federal di sana ya, sudah diakui secara federal ya. Namun ternyata
gerakan Indian Amerika ini yang notabene nggak setuju terhadap kegagalan pemerintah AS pada saat itu untuk memenuhi perjanjiannya dengan penduduk asli Amerika tersebut. Jadi memang demo. Nah, si Brando ini karena dia merasa sebagai orang yang pada saat itu cukup beken dan dikenal banyak orang, dia merasa ya itulah saat yang tepat bagi dia untuk berbuat banyak ke suku asli Indian pada saat itu. Nah, kembali ke posisi pada saat si Little Feather ini ada di atas panggung ya. Sebelum si Little Feather ini naik di atas panggung dan diumumkan oleh pembaca nominasi pada saat itu ya. Pembaca nominasi pada saat itu adalah Roger Moore ya. Dia menyebutkan bahwa si Brando lah yang menjadi best actor untuk film The Godfather tadi. Kemudian naiklah si Little Feather ini. Nah, sebelum si Little Feather ini naik ke atas panggung ya, pada saat di backstage atau di belakang panggung ini sebenarnya si produser nih udah si produsernya ini dia udah tanda petik kayak ngingetin gitulah, atau kalau nggak mau menyebut diancam gitu. Intinya si Feather ini nggak boleh lebih dari 1 menit berada di atas panggung, karena si produser ini kan dia emang udah tahu nih bahwa si Feather ini dia bakal bacain pidato penolakan si Brando untuk nggak mau nerima Oscar tadi, dan pastinya dari isi pidatonya akan disampaikan juga alasan kenapa si Brando nggak mau hadir di acara itu dan menolak. Tapi karena udah terlanjur di cut gitu, nggak boleh lebih dari 1 menit, dan diancam bahwa kalau lebih dari 1 menit maka si Feather ini bakal diturunin oleh petugas keamanan pada acara itu. Bahkan si Roger Moore sebagai pembaca nominasi pada saat itu, ketika tangannya menyampaikan piala Oscar ke si Feather ini, si Feather dengan terang-terangan mengangkat tangan dan menolak gitu, nggak mau menerima piala Oscar tersebut. Akhirnya pada saat itu memang terjadi di para tamu undangan di acara tersebut juga kayak semacam ada 2 kubu, yang sebagian tepuk tangan gitu, mungkin sebagian juga sejalan pemikirannya dengan si Brando dan dengan si Feather ini. Tapi di sisi lain, undangan yang hadir di situ ternyata juga mengeluarkan suara seperti ejekan gitulah, gitulah kurang lebih kayak gitu. Jadi terjadi semacam kericuhan kecil gitulah pada saat acara Academy Award tersebut. Akhirnya setelah selesai, si Feather ini kemudian memberikan naskah yang 15 halaman tadi, pidato si Brando tadi, ya isi pidato si Brando tadi diberikanlah oleh si Feather kepada para wartawan yang hadir pada saat acara Academy Award tersebut. Dan belakangan ternyata menurut Los Angeles Times ya, sebuah harian yang ada di Los Angeles, yang memang saat itu peredarannya ya di Los Angeles dan sekitar Amerika Barat, pada saat itu memang dikutip bahwa salah satu kalimat yang ditulis oleh si Brando pada pidatonya adalah kurang lebih bunyinya gini. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya. Cukup sulit bagi anak-anak untuk tumbuh di dunia ini. Ketika anak-anak Indian menonton televisi dan mereka menonton film, dan ketika mereka melihat ras mereka digambarkan seperti yang ada di dalam film, pikiran mereka akan terluka dengan cara yang tidak pernah kita ketahui. Artinya, industri film pada saat itu memang tanda petik sangat atau barangkali bisa dibilang sengaja menggambarkan perbedaan yang sangat mencolok, bagaimana orang Amerika pada saat itu memberikan perlakuan yang sangat berbeda, atau kalau mau dibilang diskriminatif terhadap para suku Indian tadi atau suku asli dari Amerika tersebut. Tapi karena si Brando ini dia memang aktor gaek yang cukup berbakat gitu ya, setelah 1973 pun kesininya si Brando masih tetap membintangi beberapa film, diantaranya ada Last Tango yang cukup terkenal di Paris, kemudian ada Apocalypse Now. Sementara si Feather ini yang tadi disebutkan di awal bahwa dia emang juga adalah seorang aktris walaupun papan bawah gitu ya, semenjak kejadian Oscar tersebut di tahun 73 ya, semenjak dia naik panggung dan menolak ya, walaupun diminta untuk mewakili aja, semenjak saat itu dia menolak dan melakukan boykot gitu. Karir si Feather ini sangat redup, bahkan itu tahun tersebut menjadi tahun terakhir dari si Feather berkarir di industri film juga gitu. Tapi si Feather cukup dianggap menjadi panutan ya
dalam pergerakan membela hak-hak untuk penduduk asli Amerika, dan bahkan si Vidor ini menjadi dosen terkemuka khusus untuk mata kuliah tentang perjuangan pembelaan terhadap hak-hak si suku asli Indian tersebut. Sementara si Brando juga sambil menjalani aktivitasnya sebagai aktor gitu ya, ternyata di sepanjang sisa karirnya dia sebagai aktor di dunia perfilman, dia tetap kekeh menjalankan aktivitas sebagai aktivis untuk memperjuangkan hak-hak penduduk asli Amerika selama sisa hidupnya tadi. Oke guys, itu tadi video perdana dari channel ini. Kalau kalian suka dengan video ini dan sejenisnya, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini biar saya semangat juga untuk mengembangkan channel ini berikutnya. Kalian juga bisa komen untuk menambahkan atau ada info-info yang terdistorsi gitu terkait si Brando tadi, kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe gitu ya. Untuk video berikutnya kalian juga bisa komen kira-kira di video berikutnya bahasan apa nih yang cocok untuk dibahas, karena memang channel ini saya bikin sengaja nggak cuma ngomongin kisah-kisah yang udah pernah atau heboh atau viral gitu ya pada tahun-tahun terdahulu, tapi juga bakal ada kisah-kisah ya yang barangkali nanti bersifatnya investigatif atau mistik atau kejadian-kejadian kriminal barangkali yang nggak semuanya terekspos atau terpublish, atau barangkali kalian sama sekali belum pernah ngerti kalau ada kasus seperti itu gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa, bye.